Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sederek-sederek ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng muja lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat lan nikmatipun, nikmatul iman wal Islam, nikmatul hidayah, nikmat kesayangan, nikmat kesehatan, dan segala macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa dan mendekatkan diri kepadanya, lebih bisa menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam monggo kita sarang-sarang haturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutipun dumugi yaumul kiamah nanti, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang ingkang mengikuti mereka langkung sae ya sampai akhir hayat nanti, sehingga kita selamat fid din wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, pada pekan ini sudah masuk Ramadan, masuk berapa? Setengah lebih nih. Sudah mau mendekati akhir nih. Pertama niku kula mengingatkan dumateng kula piyambak lan sedaya ingkang hadir wonten ing majelis niki untuk memperhatikan 3 hal kaitannya dengan akhir bulan Ramadan. Nggih. Nah, niki kedah kita perhatikan sarang-sarang. Ya. Pertama adalah pilih Rasulullah itu kalau memasuki 10 terakhir Ramadan, nggih, memaksimalkan waktu ingkang tersisa niku untuk memperbanyak dan lebih giat lagi wonten ing ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing salah satu galing riwayat ya disebutaken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah niku bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 terakhir Ramadan yang tidak sungguh-sungguh di hari yang lain. Bukan berarti hari yang lain enggak sungguh-sungguh, bukan. Tetapi ibaratnya nek tiang niku main bola niku kados napa injury time. Ya. Nek tinju niku kados napa ronde terakhir. Berarti entek-entekan habis-habisan mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh daya upayanya untuk bagaimana bisa menang. Gitu. Setiap menit yang berlalu itu mesti berharga. Ya. Ini sedaya seneng mirsani bola to. Nggih. Napa pun mboten. Nah, sepuh-sepuh mboten nggih. Wayang ini. Niku biasanya nek akhir-akhir pertandingan itu wah pokoknya mboten wonten kesele. Nek tiang lari maraton niku ajeng finish niku mesti lari sak kenceng-kencenge. Ngoten. Nah, nek balapan nggih nek pas ajeng finish niku digas sak pol-pole mboten nangkirim ya. Nah, pokoknya pripun carane dumugi finish sampai dia bisa menang niku akhir Ramadan. Ya, jadi Rasulullah pun sungguh-sungguh di awal, di pertengahan, dan lebih sungguh-sungguh meleh di akhir bulan Ramadan. Digambarkan dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir. Ya, asrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, yaitu mengencangkan ya,
sarungnya. Jadi beliau itu kalau di 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi mengencangkan sarung niku maknane wonten kalih. Memang benar-benar dikencangkan sarungnya ngoten. Nek mboten nangge sarung nggih, celanane berarti diikat ya, dikencangkan. Ya. Itu betul-betul memang artinya tidak melepaskan sarungnya di malam hari. Ya. Maksudnya tidak bergaul dengan istrinya di malam hari, ngoten. Ya, menjauhi napa niku nggih. Bermesra-mesra menjauhi kelonan ngoten nggih. Nah, sing gampang ingin to the point ngoten nggih. Menjauhi hal-hal yang seperti itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Untuk apa? Untuk ngibadah, menghidupkan malam. Ya. Jadi maksudnya itu mengencangkan sarungnya. Makna yang kedua tadi hissi, makna yang sesungguhnya. Makna yang kedua adalah majazi. Majazi itu maksudnya adalah perumpamaan. Seperti kalau kita bilang itu menyingsingkan lengan. Ya. Nah, menyingsingkan lengan berarti maksudnya adalah kerja sungguh-sungguh. Berarti mengencangkan sarungnya maksudnya ya benar-benar sungguh-sungguh dalam ibadah. Ngaten. Jadi 10 terakhir Ramadan niku makanya kemudian yang kedua disunahkan, yang kedua adalah nopo al-i'tikaf, yaitu beriktikaf. Iktikaf di mana? Di masjid, ya, beriktikaf di masjid. Nek saged 24 jam ya alhamdulillah, siang dan malam. Nek mboten saged nggih, kalong mboten napa-napa. Siang tok napa, malam tok ngeten. Ning saene malam, ya. Tapi minimal iktikaf niku sesaat, ya, beberapa saat atau sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam tinggal di masjid dalam rangka untuk nopo ibadah. Bukan pindah turu, nggih. Ya, bukan pindah tilem. Wah, nek ngomah dioyak-oyak karo wong tuane wis pindah nyang masjid wae. Ngopo turu nek wae nggih. Mboten, tapi napa ya tinggi napa? Tinggi ibadah, salat, ya, kemudian qiraatul Quran, zikir, doa dan banyak amal-amal ibadah yang lainnya. Ngoten. Ya, minimal niku. Ning nek mboten saged, nek saged nggih paling sempurna niku paling sae nggih 24 jam. Nggih. Tidak keluar masjid kecuali karena darurat. Rasulullah niku nek iktikaf sampai nyisir rambut niku. Saking romantisnya ngoten nggih. Ya. Bojone niku masyaallah luar biasa. Niku ajeng nyisiri rambutnya ini beliau mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid, terus nanti disisiri sama istrinya ngoten. Nah, jadi meninggalkan istrinya itu bukan karena mutung, bukan karena napa ditagih duit napa mboten nggih, dijaluki THR ngoten, napa nagih HP anyar napa napa melih barang-barang anyar mboten, tapi dalam rangka untuk mengabdi atau dia bersungguh-sungguh dalam memberikan, mendukung suaminya dalam beriktikaf ngoten. Niku Masya Allah luar biasa. Sehingga datang ke Nabi itu kemudian menyisiri rambutnya Nabi. Nanti balik lagi ke masjid ngoten. Ya, kadang ngantarkan makanan gitu. Kemudian Rasulullah nanti pas pulang diantar pulang ke rumah. Nanti balik lagi ke masjid kadang ngoten. Ya. Jadi ini sunnah yang tidak banyak dari kaum muslimin melakukannya nih, iktikaf nih. Ya, jarang. Ya, niki kebalikannya. Seharusnya 10 terakhir bulan Ramadan tuh harusnya napa? Masjid itu luwih kathah. Pengawasan luwih bludak. Ya. Niki ndek wau dirasa sisa-sisane nih Pak nggih. Sisa-sisane nih Ramadan niki. Nah, padahal saat niki kudune intinya itu di sini. Ya. Nah, ini berbanding terbalik niki. Nggih, berbanding terbalik. Awal Ramadan Masya Allah semaraknya luar biasa, masjid penuh, nggih. Anak-anak banyak, remaja juga banyak. Nah, Masya Allah. Ini sudah setengah
Ramadan tuh udah mulai seperti semula nih. Yang datang ya itu aja yang tiap hari datang ke masjid. Hari-hari biasa datang ke masjid. Yang lain-lain udah mulai rontok satu persatu. Ya. Nah, softnya maju, ada kemajuan. Ya, maju ke depan karena berkurang jamaahnya. Ini semakin terakhir mendekati hari raya ini semakin banyak di jalan daripada di masjid. Tadi saya berangkat tuh, masya Allah, motor iring-iringan banyak sekali, suara knalpotnya banter banget, ngebut sampai ada orang tadi sengaja di tengah mau ngantem kepalanya untuk orang kena ini. Ya saking kemeropokan ini, iring-iringan dari Karangpandan niku sampai mana itu pom bensin niku terus balik meleh muter niku nggih, kan wonten puterane niku. Jadi nggih balapan, masya Allah, luar biasa. Ning kita nggur dina Ahad mawon nggih tinggal nggih. Mboten ngertos nek pagi-pagi hari yang lainnya saya enggak tahu. Kula mawon nggih kemropok rada semriwing ngoten. Atine iku soalnya mebut motore suarane banter gek kuatah nih. Masyaallah. Ya. Trimo minggir mawon kula niku. Ya. Luar biasa nih. Anak-anak remaja itu lebih seneng ngoten niku daripada dia tinggal di masjid, zikir, doa, ngibadah, baca Quran dan lain sebagainya. Coba ini bayangkan, masya Allah. Apalagi kalau malam hari itu, malam hari daripada masjid kalih mall niku nek dihitung ya tiangipun antara umat Islam tok nggih niki umat Islam. Mesti kathah pundi? Wonten teng mall nggih. Wonten teng mall. Ya, ampun sah mall sing ageng lah. Nggih, kados Mitra ngoten mboten ya. Toko-toko mriki lah, pokoknya anggere enek bonus, enek kortingan, enten napa melih diskon ya 50%, wah diserbu niku mesti niku ya. Wis kebiasaan tahunan nih. Jadi kita ini berperang dengan kapitalis dan orang-orang yang mencari keuntungan besar di bulan Ramadan ini. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai kita ini terlenakan kemudian malah malam-malam yang seharusnya kita gunakan untuk ngibadah, iktikaf, justru malah kita ya larinya kemana? Ke swalayan, ke toko-toko, ke pasar-pasar dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, maksudnya saya mengingatkan untuk mari kita berburu nopo? Berburu nopo? Malam Lailatul Qadar. Ngoten nggih. Ya, bukan berburu diskon nggih. Berburu napa? Malam Lailatul Qadar. Niki nggih banyak sing mboten ngertos akan keagungan dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, yo ngertine gur pokoke luwih apik daripada 1000 bulan ngoten mawon nggih. Tetapi tidak mampu menghayati, memahami dan berusaha untuk mendapatkannya sebagaimana dia ingin mendapatkan diskon 50% tadi niku. Nggih. Nah, tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencarinya, berusaha untuk bagaimana dia termasuk orang-orang yang menghidupkan malam ketika di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Kenapa disebut dengan apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi Qadar, Al-Qadar niku Al-Qadru ada dua pengertian. Pertama, qadru niku adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung dan besar. Ya. Kedudukan yang agung dan besar. Artinya malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat besar. Kenapa? Karena tadi itu disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya nek kita ngibadah wonten ing malam niku salat 2 rakaat enten malam niku kados kita salat selama pinten 83 tahun. Nggih. Kenapa kok Allah itu memberi ini malam Lailatul Qadar itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena zaman dahulu ya wong-wong umat-umat sebelum kita niku Wak, umure niku dawa-dawa, awake gede-gede, ngibadahi kuat. Nggih, ngibadahi kuat. Nabi Nuh itu umurnya pinten? 900 tahun. Berarti umatnya kurang lebih sami, nggih.
Ya. Dan badannya besar, umurnya panjang sehingga ibadahnya banyak. Semakin hari semakin ke sini, umurnya dikit, pendek, badannya kecil. Nanti sampai hari kiamat semakin kecil gitu, Pak. Semakin pendek lagi. Nah, rata-rata manusia sekarang umat Nabi Muhammad SAW itu berapa? 60-an tahun. Nah, nek dibandingi kali umat-umat terdahulu itu kita kalah, Pak. Ngibadahi, Pak. Kalah adoh. Ya, jauh sangat-sangat ketinggalan. Ya, tetapi disebutkan bahwa kuntum khairu ummah, Nabi Muhammad itu umat yang paling baik. Nah, kok bisa? Ya. Padahal dari sisi hitung-hitungan akal niku ngibadahi kalah kali umat-umat terdahulu. Bagaimana cara bisa mengunggulinya? Ya salah satunya dengan Allah memberikan bonus yang banyak ini, Pak. Mengalahkan umur kita sendiri kalau kita mendapatkannya. Nah, kita umurnya mungkin 60 tahun lebih ya. Nek kula ya pengine dawa ke amale kathah ngoten. Ning ketinggalan sedaya ngoten nggih. Sehat sing panjang, umur yang panjang, dan ning amale nggih sae ini amale kathah. Ya tapi kan rata-rata segitu. Ya, sementara satu kali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti sama seperti kita beribadah selama pinten 83 tahun, Masya Allah. Kalau kita 5 kali ngibadah, pas kebetulan qadarullah Allah takdirkan kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kali 5, 83 kali 5 itu akan bisa menyamai dengan amal umat-umat terdahulu, ngoten. Lah nek mboten ngoten terus kita sing dibanggake napa? Nggih. Amal kita itu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu apa? Nah, itulah maka mari kita berusaha untuk mencari betul berusaha untuk menghidupkan betul malam-malam kita 10 terakhir bulan Ramadan ini supados mudah-mudahan di salah satu malamnya kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Oleh Allah memang sengaja, oleh Rasulullah nggih sengaja mboten ditentokke ngoten. Ya, wis ditentokke malam 23 napa 25 ngoten. Nah, kenapa? Hikmahnya napa? Hikmahnya nggih supados kita dalam berusaha itu setiap malamnya gitu. Ya. Nek ditentokke mengke wah dinteni mawon. Ya. Engko tanggal pokoke angger 23 malam 23 Ramadan wis pokoke engko ngebluk ngoten nggih. Ora turu ngibadah ning bar kuwi terus orang ibadah meleh ya mboten ngoten ya. Supaya napa kita itu setiap malam-malamnya itu selalu berusaha untuk menghidupkan malam. Tadi wa ahya lailau dan menghidupkan malamnya. Jadi mempersedikit tidur, mempersedikit istirahat di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan dan membangunkan keluarganya. Ya, Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Lah soalnya kalau kita di gambarnya Masjid Nabawi itu kamar-kamar Nabi itu di sampingnya masjid. Jadi tinggal diketuk, tinggal dipanggil. Nah, supaya dia bangun di malam hari untuk supaya ikut ibadah. Rasulullah itikaf di masjid sampai meninggalnya, kemudian diteruskan oleh istri-istrinya sampai mereka meninggal semua. Beritikaf di masjid untuk ibadah dalam rangka salah satunya adalah memburu malam Lailatul Qadar. Terus niki monggo kita persiapan, Pak. Nek ajeng blonjo nggih dibelanjake sekarang ngoten nggih. Ya, nek nggih THR karyawane tinggi napa tuku klambi anyar nggo anak-anake mboten napa-napa. Ning dari mulai sekarang niku udah disiapkan semuanya. Nek perlu jane saderenge poso ngoten. Terus poso niku pun fokus nggih napa ngibadah. Ya. Ini monggo sarang-sarang kita iktikaf, mudah-mudahan wonten ing masjid piyambak-piyambak mungkin wonten iktikaf nggih. Nah, beriktikaf boleh laki-laki perempuan boleh. Ya, yang penting bisa menjaga supaya tidak terjadi fitnah nggih. Niki
peringatan atau mungkin perhatian bagi saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir wonten ing masjid niki untuk monggo sarang-sarang menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan kita ini digunakan untuk nopo ibadah, digunakan untuk mencari memburu malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan keberkahan di malam Lailatul Qadar, karena disebutkan anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Lailatul Qadar itu malam berbarokah. Jadi malam berbarokah, malam diampuni seluruh dosa, gitu. Kemudian malam di mana seluruh para malaikat turun ke langit bumi, ke langit dunia ini untuk mendoakan semua orang-orang yang menghidupkan malamnya untuk ibadah. Masya Allah. Kita diaminkan oleh seluruh malaikat. Malaikat itu ya beriring-iringan datang ke langit dunia ini untuk mendoakan kita. Ya. Kemudian juga malam Lailatul Qadar itu adalah di situ malam yang tidak ada keburukannya, karena disebutkan dalam surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kedamaian, keselamatan, ya, ketenangan sampai terbitnya fajar. Jadi efek orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu betul-betul mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa. Kalau panjenengan di pagi harinya atau malam hari itu kok merasakan ketenangan betul, ya berarti itu salah satu ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentunya adalah dengan apa? Diiringi kalih napa? Ibadah. Bukan ketenangan benar-benar tenang, tidak ada suara karena tidur, ya, bukan, ya. Bukan itu. Ya, niku. Itu yang pertama saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah ini. Kemudian yang kedua adalah pada pagi hari ini ya, kita membahas tentang pendidikan anak dalam sholat, ya, berkaitan dengan sholat, Pak. Karena ada fenomena nggih wonten poso niku wong niku nggih mbela-mbelane poso ning ora salat. Wonten mboten? Nah, kathah nggih mriki nggih. Enek juga ya sing salat ning ora poso. Wonten to? Wonten niku mesti ya ada. Mungkin orang musafir kan boleh dia enggak puasa atau orang sakit itu ya. Ya. Tapi ini yang aneh itu dia ikut berusaha mati-matian untuk puasa tapi dia enggak sholat, ya. Nah, sholat. Ya bagusnya itu ya sholat, ya poso ngoten nggih. Masya Allah. Padahal konsekuensi orang meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dosanya daripada meninggalkan puasa. Ngoten. Ya, karena sholat niku ibadah ingkang boten saged ditinggalke, nggih. Meskipun keadaan apapun kecuali kalau sudah tidak sadarkan diri atau sampun koma, dan pun boten saged melih niku. Ya. Sholat niku amal ibadah yang tidak bisa digantikan. Nggih. Badal ngoten boten saged. Nek haji badal saged mboten? Saged. Poso saged. Zakat nek ra duwe malah dizakati. Ning nek salat mboten saged, Pak. Kon gantekke kon mewakilkan badal mboten saged. Ya. Dan tidak ada keringanan tidak salat enggak ada. Nek puasa bisa ada keringanan. Orang yang haid enggak puasa. Ya. Orang yang sakit boleh nggak puasa, bayar fidyah, ya. Orang yang tua renta, nggih, sampun umurnya 80 tahun pun sakit nopo-nopo, nah, boleh niku, mboten poso boleh dengan bayar fidyah. Tapi dia tidak boleh meninggalkan sholat, nih, tidak boleh meninggalkan sholat. Nah ini berat, ini karena sholat niku ibadah ingkang paling utama setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat harus kita perhatikan, terutama untuk anak-anak kita, Bang. Anak-anak kita monggo sing dereng sholat, nggih, diperhatikan.
supados mereka mau menjalankan salat. Ngoten. Nek saniki anake pun ageng-ageng mboten napa-napa, pun nikah nggih mboten napa-napa, tetep kedah napa kita perintahkan. Ya, sakniki kedah kita ndidik cucu-cucunya minimal nggih. Nah niki sing dugi mriki mbah-mbah sedaya nggih. Nah, gadahe nggih putu-putu mawon niki ya. Anake gede-gede wis teng pundi-pundi. Jadi perintah sholat ini adalah barometer ukuran kebaikan seseorang di dunia dan akhirat. Di dunia barometer dia akhlaknya baik, okay. Barometer akhlaknya baik, agamanya baik. Di akhirat barometer amalnya diterima, amalnya baik. Kenapa? Karena di dunia ini Rasulullah SAW bersabda, okay. Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salat. Ya, semua urusan itu pokoknya Islam. Ya, pokoknya Islam. Jadi kembalinya kepada Islam. Semua urusan bisa diurus oleh Islam. Wa amudu salat dan tiangnya salat. Ya. Tiangnya salat. Nek mboten nonton tiange, kados rumah mboten nonton tiange pripun? Ambruk. Ya, sebegitu juga. Maka faman aqamaha faqad aqamatin. Sinten mawon sing menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamatin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agamanya. Niku wonten ing donya. Dalam ayat disebutkan salat Al-Ankabut nggih, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niku mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Ya, jadi sholat itu akan memperbaiki akhlak seseorang. Ya, pramila tiang ingkang sholat tepat waktu, menjaga sholatnya, kekhusyuannya, tata caranya dengan cara yang baik, maka dia pasti akan bagus akhlaknya, baik akhlaknya. Karena enek wong sholat kaya ngicik maling, ijik ndugal, banyak maksiat, berarti kemungkinan ya sholatnya kurang sempurna. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nggih wonten tiyang ngoten niku. Makanya niki ayat ini ada sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seseorang itu malamnya sholat ning esuke nyolong. Ya. Iya, jadi kalau malam sholat, kalau pagi kerjaannya napa nyuri. Nyuri kan biasanya bengi, malah siang. Ya, kemudian diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah si fulan itu kalau malam sholat, tapi kalau pagi dia mencuri. Kata Rasulullah, da'hu, biarkan dia, karena sholat akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Maksudnya apa? Lama-lama kalau dia memperbaiki sholatnya, maka sholat itu akan menjadikan dia meninggalkan perbuatan mencuri. Ngoten nih. Ya. Niku wonten ing donya. Wonten ing akhirat. Ya, salat nggih dados napa? Barometer kebaikan amal, diterimanya amal. Sesungguhnya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat itu apa? As-shalah, salatnya. Kalau salatnya baik berarti semua amalnya juga jadi baik. Ya, kalau sholatnya jelek berarti semua amalnya juga jadi jelek. Maka mari memperhatikan sholat kita dan sholat keluarga kita, terutama orang tua. Orang tua terutama adalah para suami. Nggih, bapak-bapak nggih. Sanggup nggih? Anake sing urung sholat kon sholat. Nek mboten purun gebuki mawon, Pak. Mboten napa-napa niku. Walaupun pun kathah bojo ngono, mboten napa-napa. Nggih. Lah niku perintah Rasul nih. Nggih napa mboten? Ya ning digebuki aja sampai cedera, engko patah tulang malah kene sing repot napa ngentekke biaya teng rumah sakit ngoten ya. Terus konsep Islam dalam mendidik anak tentang sholat ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nggih, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama niku napa? Yaitu al-ilmu. Napa, Pak? Ilmu. Napa, Bu?
al ilmu. Al ilmu niku maksudnya napa? Mengajarkan anak kita untuk supaya mengenal salat. Nek anak-anak sakniki pun ageng-ageng, pun dewasa, pun punya keluarga nggih. Niku ndek wau, putu-putu kita nggih, cucu-cucu kita mari kita ajarkan anak kita itu untuk supaya salat. Kapan diajarkan? Umur pinten? 7 tahun nggih. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat mereka pada umur pinten? 7. Jadi umur 7 tahun niku nembe kita ajak anak kita niku salat teng masjid. Ngaten. Ampun kuali umur 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 5 tahun, wah bendina digawa nyang masjid. Padahal ngeramen-ngerameni ganggu tiang salat. Melayu, lari sana sini, kadang malah nggih ngompol gitu. Khotori masjid meramaikan, walaupun sebenarnya boleh juga, tidak masalah, selama tidak mengganggu nggak apa-apa. Tapi anak itu kedahin apa? Dikenalkan masjid ketika umur pinten? 7 tahun. Dikenalkan sholat, diajari tata cara sholat, bacaan-bacaannya yang benar, tata adab-adabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya diajari anak niku. Wadribuhum wahum abna'u asyrin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur pinten 10 tahun. Jadi umur 10 tahun dipukul. Kenapa suruh mukul? Kenapa harus dipukul? Harus sholat. Kenapa? Soale kemungkinan anak kita sampun balik. Sampun balik. Balik niku umure pinten? Pak? Pak 12 tahun. Nggih. Ibu-ibu, regu ibu-ibu pinten? 11 tahun. Wingking, regu wingking. 9 tahun. Wah, niki rodok bener nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Pinten anak itu umur baliknya pinten? Ya, niki harus tahu orang tua. Masa orang tua nggak tahu nanti anaknya gimana kalau udah balik ini? Padahal anak itu kalau sudah balik berarti dia wajib mengerjakan sholat. Nek ora sholat berarti anak niku berdosa. Nek anak berdosa karena dia tidak tahu karena kelalaian orang tua tumut berdosa. Niki harus diperhatikan ya. Hati-hati nih. Ya. Lah anake balike mboten ngertos kok nggih. Ha pripun? Ya. Pinten umur pinten? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan ya. Tanda-tanda balik itu ada 3. Ada yang khusus perempuan, ada yang perempuan dan laki-laki. Yang khusus perempuan tuh ketika napa? Datangnya haid. Umur pinten, Bu? Dianggap dia sudah balik, datangnya haid, umur pinten? 9 tahun. Nah, niki. Jadi anak kalau dia umur 9 tahun, anak perempuan 9 tahun kok sampun haid berarti dia sudah balik. Takribiyatan, komariatan. Menurut hitungan tanggalan bulan komariah dan kurang lebih. Tidak mesti tepat 9 tahun, tapi kurang boleh. Kurangnya tidak boleh dari lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya 9 tahun kurang 2 bulan haid, berarti niku sampun balik. Mulane umur 10 tahun dipukul, soalnya kemungkinan dia umur 9 tahun sudah balik. Ngoten. Ya. Nggih. Terus ibu-ibu, bapak-bapak sing tesih gadah anak wedok umure kurang lebih 9 tahun, ditanglet Ibu. Nduk, kowe wis haid dereng, wis haid belum. Ya. Kalau belum, ya berarti dia belum balik. Ya. Tapi kalau sudah, berarti dia sudah balik niku. Umur 9 tahun. Nggih. Makanya ada kisah niku Syekh Labib itu mengisahkan perempuan Arab itu ada umur 21 tahun sudah jadi nenek.
Nggih. Soalnya napa? Umur 9 tahun haid, 10 tahun menikah. Gak ada anak, gitu, anaknya wedok. Nggih, anaknya wedok umur 9 tahun haid, 10 tahun nikah. Jadi umur 20 tahun sudah jadi nenek nih. Nggih. Niki kasus niku niki wonten ngaten niki. Nggih. Dados anak nek sakniki disebut pernikahan dini, niku nek menurut agami pernikahan dini niku pernikahan di bawah pinten? Balik. Jadi di bawah 9 tahun ya. Rasulullah itu nikah umur pinten? Menikahi Aisyah 7 tahun, tapi bergaulnya atau berumah tangganya dengan Rasulullah pada umur 9 tahun. Jadi beliau sudah balik. Dan itu secara akal masuk akal karena zaman dahulu umur-umur semanten niku pun dewasa gitu. Ampun tebe-tebe lah. Mungkin nenek kita nggih niku nggih lulus SD langsung nikah gitu. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi ya itu wajar, kemungkinan itu bisa terjadi. Ngoten. Nggih. Jadi umur 9 tahun sudah balik. Makanya kalau ada orang menuduh Rasulullah itu menikahi anak kecil atau apa namanya itu, bahasanya napa nggih? Pedofil nggih, napa? Naudzubillahi min dzalik, itu bahasanya yang orang seneng dengan anak-anak kecil itu. Niku itu adalah tuduhan yang luar biasa keji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul itu. Karena Rasulullah ya walaupun di dalam Islam itu menikahi anak kecil boleh, tapi kan apa namanya menggaulinya atau kemudian ininya kan karena umur 9 tahun itu dia sudah balik. Kalau udah balik berarti dia sudah terkena kewajiban syariat, beban syariat. Niku khusus untuk perempuan nggih. Nah, kita kadang ngertos niki. Nomor kalih adalah tanda yang itu ada pada laki-laki dan perempuan, yaitu napa? Al-ihtilam. Ihtilam itu napa? Mimpi basah. Nah, mimpi basah itu orang mimpi terus udanan ngoten mboten nggih, atau mimpi kesiram banyu ngoten mboten ya. Nah, kita sedaya ngertos lah nggih mimpi basah niku napa nggih. Nah, mimpi basah. Nah, mimpi basah umur pinten, Bu? Pak, umur pinten? Sami umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Ya, nah, cuman ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan harus tepat 9 tahun, ada yang mengatakan boleh kurang. Boleh kurangnya berapa tadi? 6 bulan. Ada yang mengatakan harus tepat 9 tahun, ada yang mengatakan boleh kurang dari 9 tahun. Tapi hitungan komariah. Ya. Cuman nggih sayange kita niku nek nengeri anak lahir niku nangge hitungan apa? Ya, Masehi kadang-kadang. Kadang malah Jawa nggih. Ya. Misalnya Selasa Wage ngono. Maka namine Waginem gitu. Wagiyo nih. Ya. Wah, Rebo Pon itu Poniman ngoten nggih. Gini mboten. Dan kalau ya kita itu harus wonten mriki namine nggih. Ngapunten wonten. Terus hitungan komariah, Bu. Ada harus benar-benar tepat, misalnya 9 tahun tuh misalnya lahir jam 2 ya jam 2 siang ya, jam 2 siang berarti jam 2 siang pas umur berapa? 9 tahun hitungan komariah. Niku berarti anak niku pun balik. Ya. Padahal tiap tahun niku benten berapa? Selisih berapa? Kurang lebih 11 hari nggih. Masehi kali komariah niku. Ya, berarti bisa maju dari hitungan Masehi. Ngoten. Ya, jadi umur 9 tahun kalau dia sudah mimpi basah berarti dia sudah balik. Lah nek mboten nonton tandane dereng haid nggih dereng mimpi, pripun carane? Nentukane pripun? Metu bulune ngoten ya. Kumis maksudnya nggih. Ya, bulu kumis ngoten, wonten jakune ngoten. Nah, nek dereng wonten tandane niku para ulama sepakat kalau dia sudah berumur pinten 15
tahun. Nggih. Umur 15 tahun entah dia sudah haid atau belum, atau sudah mimpi atau belum, pokoknya kalau sudah 15 tahun berarti dia sudah balik. Nah, ini bapak-bapak kali ibu-ibu kita ngertos nih nggih. Nah, kalau 15 tahun itu kok dintenteni anak iki kok ya urung mimpi, ya urung haid, berarti ya dia umur pinten? 15 tahun dia sudah balik dan harus menjalankan semua kewajiban-kewajiban Islam termasuk napa? Salat. Niku sing paling penting. Dai napa? Salat nih. Ya, kita tuh kadang krentu kok. Salate niku malah ngene niku wau tesih alit ngoten dibetot terus teng masjid itu. Gilan pun SD wis mulai napa? Ya, diculke kayak pilihan wis gelem ya wis ra gelem ya wis ngene. Gelem alhamdulillah ra gelem ya wis. SMP tambah meleh diculke mulai. SMA pun ageng arep ngelekke malah wedi, kalah gede, kalah awak gitu, kalah bengok gitu. Malah wedi. Kadang-kadang malah ya saking sayangnya kali anake gen turu mawon rasa digugah. Padahal klentu niki, nggih. Ini anak semakin besar justru semakin diawasi, semakin dikontrol, semakin diperhatikan apa? Salat. Kita harus memastikan bahwa anak kita itu salat entah itu di masjid atau di rumah, terutama di masjid. Harusnya laki-laki wajib di masjid. Atau dia di rumah atau dia mungkin di tempat mana saja kalau dia berada, kita pastikan dia sudah salat. Habis dolan ngoten tanglet nggih, sudah salat belum? Harus ditanyakan ini. Ini wajib nih. Karena konsekuensinya besar meninggalkan salat. Ya. Daripada meninggalkan puasa. Nggih. Salat nih. Nah, anak-anake monggo sing dereng salat dikandani, diajari, dielekke, diingatkan, dididik supados napa mendirikan salat. Ingkang nomor kalih adalah setelah al ilmu as-sabru, sabar. Nggih. Didik anak supados gelem salat, menegakkan salat itu kedah napa? Sabar, Pak. Nggih. Mboten saged sekali dua kali wis digelekke ping pirang-pirang tesih mboten napa-napa, tetep sabar. Wonten ing ayat disebataken wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam sholat, lan memerintahkan keluarga untuk sholat. Kedah sabar. Ini ngelekke anak niku kedah sabar. Ngelekke bojo ya kudu sabar. Gen gelem sholat. Biar dia mau menegakkan sholat. Ya, kadang-kadang kita niku telat nggih bangunke anak pas subuh terutama nggih supados gelem sholat. Ya. Jadi kita jangan egois. Pengen masuk surga dewi, anaknya dibiarkan, jangan. Ya. Bangun, kalau perlu nopo dibangunkan, diseret nggih. Dipapah ngoten. Ya, dibimbing dibawa ke kamar mandi sampai dia wudu, sampai dia ya pakai pakaian sholat sampai berangkat ke masjid. Kadang anak niku masyaallah, jangankan kok sing wong mboten mondok, sing pondokan mawon nggih, sing anak-anake mondok niku adan mbelere ya nek tiyang Jawi rairam ngono nggih. Ram kakat ngono. Nah, niku digugah ngoten nggih, digugah awake dhewe wudu, balik niku pun tilem meleh. Nggih. Digugah meleh niku kita pakai pakaian napa? Salat, kemudian salat sunnah. Nggih, didelok nang kamar tilem meleh ngoten, masyaallah nggih. Sampai komat, sampai kita ketinggalan rakaat niku ya gara-gara mbangunke anak. Semoga Allah mengampuni kita semuanya bapak-bapak yang ketinggalan sholat gara-gara bangunke anak. Mboten napa-napa, Pak. Iya. Sing penting anake gelem sholat. Wis ngoten mawon. Dijak terus pokoknya yang sholat masjid. Nek terutama laki-laki, anak laki-laki harus kita bawa ke masjid nih. Sabar. Nggih. Nomor 3 ya karena waktunya sudah mau habis nggih. Nomor 3, ndek wau kan lebih 10 menit nggih. Nah, niki udah lebih 10 menit mboten napa-napa nggih. Nomor 3 adalah doa. Ya. Kita kedah orang tua
kata-katain donga ya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados napa anak-anak kita sedaya termasuk anak-anak yang menegakkan salat. Allahumma amin. Nggih. Betul niku. Kata-kata donga. Karena donga niku luar biasa. Dan itu diajarkan Pak wonten Al-Qur'an oleh nabi kita, bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Wonten ing surat Ibrahim ayat yang ke-40. Nggih. Surat Ibrahim ayat ke-40. Mengke nek mantuk saged dipirsani wonten ing Al-Qur'an piyambak-piyambak nggih. Ibrahim ayat 40. Dungane pendek, Pak, cuman sak baris mawon. Insyaallah nek diwaca 20 ping 20 ngoten pun hafal piyambakan. Ya, ampun sak ngapalke engko malah mumet, nggih. Wis diwaca mawon, ditulis wonten kertas, kon nulis ki anake napa nulis piyambak, terus diwaca ngoten mawon pun, nggih. Ya, setelah salat, terutama salat malam niku. Ya. Doane napa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku ya muqimas sholati, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Ya, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah terimalah doaku. Ya, ijabailah doa kami. Nah, ini, nggih. Doane pendek nggih. Ya, apal dereng? Ya. Nggih sarang-sarang Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya wis minimal pendonga ten sakniki nggih. Mbuh nek teng griya mengke lali napa pripun mboten ngertos. Yang penting pun donga sakniki nggih. Nah, mudah-mudahan dongane niki wonten masjid niki, wonten bulan puasa niki diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing mboten tumut donga ndek wau nggih, gen donga piyambak teng griya nggih. Ada sih doa ini luar biasa doa. Harus banyak-banyak berdoa supaya sepatus nopo anak-anak kita termasuk anak-anak yang menegakkan sholat. Nomor sekawan nggih niku nopo uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Orang tua harus menjadi contoh. Ya. Yang pertama harus melakukannya. Jadi anak itu lihat, wah bapak yo rajin ke masjid, seneng ke masjid, sehingga kalau dia disuruh tuh langsung ngerjakan. Ya. Kadang-kadang niku amal perbuatan, tindakan, contoh itu lebih manjur, lebih efektif daripada omongan, daripada nasihat. Sampai daripada kita kalau bicara sampai berbusa-busa, ada ngandani karo nyeneni karo macam-macam ora direk ora dirungokke ngoten. Ya, tapi kalau dengan contoh amal uswatun hasanah, contoh yang baik, ya dia kemudian akan mengikuti. Karena anak itu pandai meniru, ya. Meskipun kadang tidak tanpa kita sadari. Nggih. Ngerti-ngerti anak-anak ngikutin kita. Nggih. Ada seorang ulama itu dia melakukan perjalanan terus menemui seorang tua renta, orang tua yang disiksa oleh anaknya, diikat dan disiksa oleh anaknya, seorang pemuda. Ini orang ini, ulama ini heran, bukan kagum ya, heran. Kok ada manusia seperti ini? Ini sejelek-jelek manusia ini, sejelek-jelek orang kepada orang tuanya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Akhirnya dia penasaran terus tanya, "Hei si fulan, wahai fulan, kenapa kamu perlakukan itu siapa?" Itu orang tua saya, Syekh. Terus kenapa kamu perlakukan orang tuamu seperti itu? Apa jawabannya? Jawabannya sesuatu yang membuat beliau ini, Syekh ini dia heran, kaget ini. Wahai Syekh, ketahuilah bahwa sesungguhnya seperti itulah dulu orang tua saya itu memperlakukan orang tuanya. Jadi bapak itu dulu memperlakukan
Mbahe niku nggih ngoten niku. Disiksa ngoten niku. Jadi anaknya ketika kecil dia melihat, maka ketika nanti dewasa dia akan berbuat seperti hal yang sama seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini memberi contoh yang tidak baik pada anak kita ketika masa kecil, dan itu kita rasakan ketika nanti kita sudah dewasa. Ngopo kok anakku kaya ngene. Nek pikir-pikir, oh tiba aku mbiyen karo bapakku ngono. Ya. Tiba aku mbiyen karo orang tuaku ngono. Ya. Biar aku gaene mbantah, saiki aku dibantah oleh karo anakku. Ya. Biar aku gaene ngene, saiki dingenekke karo anakku. Begitu. Ya. Orang anak itu dia merekam. Ya. Dia merekam semua apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga suatu saat dia akan memperlakukan yang sama, ya, kepada orang tuanya. Maka kita kasih contoh yang baik dari sejak kecil supaya kita ini disiplin dalam sholat. Kalau kita orang tuanya disiplin dalam sholat, maka anaknya nanti juga mudah-mudahan akan mengikuti juga disiplin dalam sholatnya. Walaupun mungkin rodok miring-miring sithik, rodok meleng-meleng sithik nggih, tapi dia tidak lupa dengan sholat, minimal itu. Nggih. Minimal itu. Ya karena apa? Oh karena kedua orang tuanya menepati sholat 5 waktu dia kerjakan, dia berusaha untuk menegakkan sholat. Uswatun hasanah. Ya. Tindakan itu kadang lebih manjur. Itu terjadi pada masa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pada waktu Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah, itu kan Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Itu banyak yang tidak disetujui oleh para sahabat. Para sahabat itu keberatan. Soalnya nopo isine kelihatan secara zahirnya itu merugikan kaum muslimin. Meskipun kedepannya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya lebih tahu akibatnya. Ya. Seperti apa? Misalnya pakai Bismillahirrahmanirrahim suruh menghapus, terus perjanjian antara Muhammad Rasulullah suruh ganti. Atau orang musyrik apa? Saya aja nggak ngimani kamu Rasul kok, masa Muhammad Rasulullah ganti? Siapa? Muhammad bin Abdullah diganti. Terus isinya itu nggih merugikan kaum muslimin. Ya, kalau ada orang Islam yang dia kembali ke Mekah tidak boleh dikembalikan, tidak boleh dideportasi. Harus kalau dia jadi musyrik lagi kembali kepada kekafiran, wis orang itu dijaluk melih. Ning nek wong Mekah masuk Islam, hijrah ke Madinah harus dikembalikan. Ini kan merugikan jane. Wah, para sahabat pun protes mboten purun. Ya. Keberatan jane. Ya. Maka ketika Rasulullah merintahkan untuk napa? Motong rambut niku ngambek sedaya. Mboten wonten sing purun. Dikoni wegah njemi. Dikon Rasul lho mboten purun nggih. Bayangno nggih. Ya. Saking napa kecewanya nih. Yang kecewanya. Ya, pas pulang ke tendanya itu salah satu istrinya Ummu Salamah kalau nggak salah ya, tanya, ya Rasulullah kenapa kok kamu rada merengut, ngaten ada sedih ini. Kata Rasulullah, itu para sahabat itu saya perintahkan untuk motong rambut malah nggak mau, gimana? Ya udah kalau gitu gini aja, Rasulullah keluar potong rambut sendiri, udah setelah itu nggak usah banyak bicara, wis nggak usah ngomong, potong rambut selesai udah terus balik lagi. Akhirnya dikerjakan itu sama Rasulullah. Potong rambut, selesai sudah balik ke tendanya. Sahabat yang lihat akhirnya apa? Wah, Rasulullah ngerjakan wis. Awake dhewe nek potong rambut kabeh wae. Nah, udah akhirnya potong rambut semuanya. Jadi dengan tindakan itu justru kadang lebih manjur daripada nasihat ucapan. Maka sebelum kita ngajak keluarga kita, anak kita untuk sholat, kita juga harus sholat tepat waktu. Ojo ditunda-tunda. Ojo nek sawah wis krungu adzan cik macul wae to. Ora dirampung-rampungke. Nek mriki ketinggalan mboten nggih. Adzan pun mantuk langsung ngoten nggih. Ketinggalan. Tapi wonten niku teng pundi? Magelang wonten pundi. Dados adzan niku 4:30. Bener niku, saestu. 4:30, ada nasar niku 4:30. Soale sisan, Pak. Mulih kok sawah, mosok mulih kok bali meneh ngoten repot.
Akhirnya 4:30 mulai sisan resik-resik, sisan salat ngoten. Nah, itu termasuk mengakhirkan salat. Ya jane nggih mboten napa-napa kan santai sebelum tenggelamnya matahari ya kita tetap menjalankan salat. Sing mboten angsal itu salat setelah salat asar ngoten. Salat setelah salat asar. Ya. Nek dereng asar nggih kedah salat ngoten nggih. Wah wis pun jam 4:30 mau sudah salat ora entuk salat jarene nek bar asar. Mboten nggih. Wong dereng salat kok tiyange kok ya. Nah niku nggih. Nah, dia kedah napa salat. Itu harus tepat waktu, Pak. Jadi salat tepat waktu. Kalau ada adzan ya bahkan mungkin kalau dalam keadaan safar nek pas adzan niku nggih lebih baik minggir mongkon pun. Nah, pados masjid salat. Pilih jamak mundi jamak takhir apa jamak takdim? Luwih apik jamak takhir. Takhir apa takdim? Takdim nggih. Itu sih niku kedah napa kita memperhatikan waktu-waktu sholat nih. Supados anak-anak kita ini anak-anak yang terikat tergantung dengan masjid. Sabun wa qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya selalu terikat dengan napa? Masjid. Niku. Oke. Nah, itu termasuk 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala nih. Nggih. Itu harus minimal maksimal itu anak kita ini jadi orang-orang yang seperti itu. Dibentuk karakternya supaya dia cinta dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Selalu ingat dengan masjid, selalu ingat dengan sholat. Nggih. Nah, nek pun ageng-ageng pripun tetap wajib kita kedah napa memberi nasihat. Niku karena mungkin kesalahan kita dulu sejak kecilnya tidak kita kenalkan masjid atau ketika dewasanya kita tidak mengontrolnya untuk berangkat ke masjid. Niku nggih. Lah sakniki masjid itu pundi-pundi isine gur wong tuwek tok ngene. Nek ora ya karo putune wis kuwi ngene. Nggih napa mboten? Ya, meniki mriki mboten ketinggalan. Takwa mboten. Ya. Masjid apa meneh? Wah, kata remaja-remajanya, pemuda-pemudanya menyenengke nih, ya. Pokoknya masjid yang ada pemudanya itu mesti berarti takbirnya top markotop jos gandos nih. Nggih niku. Saestu. Saat niki pokoknya anggere nek masjid pemudane kuatah gitu, pemudine kuatah, kegiatane kuatah, masyaallah luar biasa. Berarti takmirnya itu sukses memakmurkan masjid nih. Itu keberhasilan. Salah satu keberhasilan. Nek di sini wong tuwek-tuwek tok ning padha karo takmire. Ya, niku malah kadang nek sing takmir masjid ra tau nyang masjid wonten niku nggih. Nggih. Wah, pas masjid rame malah dipersoalke, dimasalahke. Wah, gara-gara napa? Kalah pamor ngoten ya. Wonten niku nggih ngoten niku wonten. Ya. Pas dirameke oleh yang lain akhirnya wah iki kok masjidku malah dienggo wong liya. Wah, akhirnya direbut maneh. Ya, sing meramaikan masjid itu diusir sedaya. Wonten mboten? Wonten nggih. Tapi senes mriki insyaallah masjid-masjid daerah-daerah lain niku nggih. Ya, masyaallah, luar biasa nih. Kedahe kita syukur nek masjidnya makmur, banyak digunakan untuk sholat, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk kegiatan-kegiatan, anak-anak mudanya ikut pada datang situ, harusnya bersyukur. Nek kita enggak mampu, alhamdulillah orang lain mampu yang mengerjakannya. Itu harusnya bersyukur. Niku malah mboten. Nggih, malah direbut melih. Nah, ini kalian tuh. Ya, terus monggo sareng-sareng memakmurkan masjid termasuk anak-anak kita, Pak. Nggih. Ya, generasi-generasi muda kita ini harus cinta dengan masjid. Banyak sekarang masjid-masjid yang diberi fasilitas ada fasilitas wifi-nya, ada fasilitas ngopinya, ada fasilitas tidurnya bahkan ya toh. Nah, dan lain sebagainya, atau fasilitas bermainnya. Itu penting untuk menarik para pemuda, anak-anak kita supaya senang dengan masjid. Hidupnya berada di masjid, aktivitasnya di masjid. Ya, minimal kalau di masjid itu dia nggak akan neko-neko, Pak. Orang mungkin di masjid terus main kartu ngoten nggih. Dia akan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik minimal itu. Ya, dia akan menjaga ucapannya, menjaga tindakannya.
Gitu. Ya, beda kalau di ngopinya di misalnya di tongkrongan, di kafe-kafe, di mana lagi pinggir-pinggir jalan. Nggih. Niku dalan sing di bawah pom bensin niku. Dari niku gur wong nongkrong-nongkrong to. Sakniki nongkrong enek sing dodol kopi gitu. Mungkin terus buka warung sidik-sidik, mungkin terus wonten sing petasan ngoten niku nggih, wonten macem-macem we. Balapan barang sakniki nggih, masyaallah. Nggih niku ngoten niku. Ya, hal-hal yang walaupun mungkin bisa dibilang kadang kalau enggak negatif ya tidak ada manfaat. Tapi nek teng masjid minimal mereka yo ketularan api melu ngaji, minimal tidak berbuat yang tidak baik. Kalaupun enggak sholat dia tidak mengerjakan maksiat ngoten. Nggih. Nah, ini PR kita semuanya sebagai orang tua, nggih. Sebagai orang tua untuk menumbuhkan rasa cinta pada anak itu terhadap sholat. Bukan hanya ketika masih kecil SD, tapi juga ketika SMP, ketika SMA, ketika nanti terus berumah tangga dan selanjutnya sampai masa tuanya, nggih. Ngoten, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, ada satu lagi sebenarnya, yaitu reward and punishment. Ya. Jadi ada hadiah dan ada hukuman. Anak kita kalau nggak sholat dihukum, Pak. Kados dek wau dipukul dengan syarat apa? Pukulannya yang tidak mencederai. Kedua, memukulnya bukan di tempat-tempat yang rawan. Ya. Kalau di dalam surat An-Nisa, mukul istri supaya mendidik istri, mukul istri dan anak itu dengan ujung kain, ujung sarung, ya, ujungnya celana gitu, ya, dengan ujungnya. Neng ujungnya aja dikai watu, mesake engko padha wae, ya. Nah, sakniki ngetren kok, gitu. Wonten ning media massa niku kan di mana itu di Bandung niku. Anak-anak ABG niku bar salat, bar sahur nggih, mboten salat, bar sahur. Niku terus nongkrong terus nggawa sarung kabeh. Ngomongnya yang wonten arep salat. Ning nek tengah dalan jikuk watu ya dibuntel-buntel ngoten terus perang, Pak. Ya, antar geng tuh anak muda tuh atau tongkrongan. Ya, perang sarung. Ning sarunge enek watu kayak watu enek sing kayak gir enek macam-macam. Nggih. Nah, niki kan Masya Allah. Nah, ini yang keliru nih, ya, keliru. Ya, Masya Allah. Itu terjadi hari ini. Ya, jangan begitu. Jadi dipukul dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang itu membuat dia cerah. Kalau perlu, kalau nggak mukul misalnya orang tega ya dipotong jajane, ya, dipotong jajane. Atau yang lain gitu ya. Tapi kalau dia menegakkan sholat tepat waktu, wah kita harus kasih hadiah, Pak. Ini harus lebih senang, kita tuh lebih senang anak kita ngerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, terus dia konsisten itu, kita harus lebih bangga daripada anak kita juara 1 di kelas. Bener nih, Pak. Juara itu cuma angka saja, ya, cuma angka saja. Belum tentu juga menentukan kesuksesannya, gitu. Ya, mana sing dari itu koncone dhewe iki pinter jane wong sekolahane. Ning yo uripe biasa-biasa mawon. Sing bodoh ora sekolah malah ora lulus, saiki dadi pengusaha. Ya. Nggih wonten ngoten niku. Terus itu tidak menjamin orang itu baik. Tapi kalau anak kita bisa sholat 5 waktu, tepat 5 waktu gitu. Ya, bertahun-tahun dari kecil sampai dia dewasa, Masya Allah, itu kedah kita apresiasi, kasih hadiah. Oleh itu nek gelem sholat 5 waktu terus menerus tak kayak motor, wah seneng nih. Pun kita harus kita harus bangga, lebih bangga daripada prestasi sekolahan. Betul, prestasi sholat itu. Ya. Maka ini yang harus jadi perhatian kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang menegakkan sholat, termasuk anak keturunan kita. Ya. Ini harus jadi perhatian kita sebagai orang tua. Sekali lagi anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan semuanya untuk mereka, mari supaya mereka mau menjalankan sholat minimal kuwi wis. Niku mawon, Pak. Niku sik mawon pun gelem pun purun, alhamdulillah. Nanti yang lain-lainnya akan mengikuti. Pasti akan mengikuti.
Ngoten nggih? Ya, siap nggih niki nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Ya, alhamdulillah. Aku qouli hadza wallahu alam bisawab. Bila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari anak sebagai manusia biasa. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.